Selamat datang, hari ini kita akan membahas salah satu perdebatan klasik ya dalam iman Kristen. Iman versus perbuatan. Apakah kita diselamatkan oleh iman saja atau perbuatan baik kita juga punya andil? Nah, ini pertanyaan besar yang sering bikin bingung. Yuk kita bedah sama-sama apa kata Alkitab tentang ini. Oke, lihat ini. Di satu sisi, ada Paulus yang bilang, kamu diselamatkan melalui iman, anugerah. Jelas banget kan? Tapi, di sisi lain, Yakobus datang dan bilang, iman tanpa perbuatan itu mati. Tunggu dulu, jadi gimana dong? Apa Alkitab ini kontradiktif? Siapa yang harus kita dengar? Tenang, ini bukan pertentangan kok. Mari kita coba pahami. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kuncinya adalah jangan melihat ini sebagai sebuah pertentangan. Anggap saja ini dua sisi dari satu mata uang yang sama. Supaya jelas, kita mulai dulu dari perspektifnya Yakobus. Yakobus langsung menusuk ke jantung masalah dengan pertanyaan ini. Dia seolah-olah bilang begini, teman-teman, apa gunanya sih ngaku punya iman tapi kelakuan nol besar? Dan perhatikan pertanyaan di akhir itu. Bisakah iman itu menyelamatkannya? Kata kuncinya di situ, iman yang seperti itu. Ini penting banget untuk kita pahami argumen dia selanjutnya. Jadi, apa sih yang Yakobus maksud dengan iman yang mati ini? Penting untuk dicatat ya, dia bukan lagi ngomongin orang yang imannya lagi lemah atau lagi goyah. Bukan, ini jenis iman yang sama sekali berbeda. Dan dia kasih contoh yang, kena banget. Coba bayangkan, Anda lihat ada orang kedinginan, kelaparan, terus Anda cuma bilang, semangat ya, Tuhan memberkati, tapi Anda nggak kasih dia jaket atau sepotong roti pun. Omongan Anda itu kosong kan? Nah, kata Yakobus, iman yang cuma di mulut doang ya sama kosongnya. Jadi, inilah intinya. Iman yang mati itu cuma di kepala. Cuma sekedar setuju sama fakta, oh ya, Tuhan itu ada. Tapi keyakinan itu nggak pernah turun ke hati, apalagi sampai ke tangan dan kaki kita. Nggak ada perubahan nyata dalam hidup, prioritas tetap sama, kebiasaan nggak berubah, ya gitu-gitu aja. Kalau Anda pikir itu udah cukup jelas, Yakobus kasih satu pukulan telak lagi. Dia bilang, kamu percaya Tuhan itu satu? Bagus. Tapi tahu nggak, roh-roh jahat juga percaya itu. Bahkan mereka sampai gemetar saking takutnya. Wow, jadi sekedar percaya fakta tentang Tuhan itu ternyata bukan sesuatu yang spesial. Kalau cuman itu, kita nggak ada bedanya sama roh jahat. Jelas kepercayaan kayak gitu nggak menyelamatkan kan? Oke, kita udah paham sudut pandang Yakobus soal iman yang mati. Sekarang, mari kita balik lagi ke Paulus. Apa berarti Paulus sama sekali nggak peduli sama perbuatan baik? Apa dia bilang, yang penting percaya aja, kelakuan terserah? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda kira. Nah, ini dia ayat andalannya Paulus. Intinya super jelas, keselamatan itu 100% hadiah, murni anugerah dari Tuhan yang kita terima lewat iman. Ini bukan gaji yang kita usahakan, bukan bonus dari perbuatan baik kita. Kenapa? Simple, supaya nggak ada satu orang pun yang bisa sombong dan bilang, lihat nih, aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri. Tapi, dan ini tapi yang besar, jangan pernah berhenti baca di ayat 9. Ayat 10 ini mengubah segalanya. Paulus bilang kita ini buatan Allah, diciptakan kembali dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini dia kuncinya. Kita bukan diselamatkan oleh perbuatan baik, tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Beda banget kan? Perbuatan baik itu bukan syarat, tapi tujuan dari keselamatan kita. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Disinilah Yakobus dan Paulus bersalaman. Mereka ternyata nggak lagi berdebat loh. Mereka cuma menjelaskan kebenaran yang sama dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang satu menjelaskan akarnya, yang satu menjelaskan buahnya. Ini dia kesimpulan dari semuanya. Kalau Anda cuma mau ingat satu hal dari pembahasan kita hari ini, ingat ini. Perbuatan itu bukan akar keselamatan. Titik. Akar keselamatan kita itu iman, tapi perbuatan baik itu adalah buahnya. Buah yang pasti muncul kalau akarnya hidup dan sehat. Coba kita bayangkan pohonnya, iman itu akarnya. Dia ada di dalam, nggak kelihatan, tersembunyi di hati kita. Nah, perbuatan baik itu buahnya. Buah itu kelihatan, bisa dilihat semua orang. Buah inilah yang membuktikan, oh ini pohon apel, atau oh ini pohon mangga. Kalau sebuah pohon nggak pernah berbuah, kita bakal mikir apa? Pohon ini mati kali ya? Persis seperti itu. Makanya Yakobus bilang dengan nada menantang, ya, silahkan. Tunjukkan imanmu yang tanpa perbuatan itu. Kalau aku akan tunjukkan imanku lewat perbuatanku. Ini seperti bilang, jangan cuma ngomong, buktiin. Karena iman itu memang urusan pribadi di dalam hati, tapi bukti dari iman itu selalu bisa dilihat oleh orang lain.
Dan ini bukan cuma teori loh, Alkitab penuh dengan contoh nyata. Lihat Abraham, dia dibenarkan karena imannya ya. Tapi iman itu diuji dan dibuktikan waktu dia rela mempersembahkan Ishak. Atau Rahab, dia percaya pada Tuhan Israel dan dia membuktikan imannya dengan tindakan nekat menyelamatkan mata-mata. Polanya selalu sama, iman datang lebih dulu, lalu perbuatan mengikutinya sebagai bukti yang gak terbantahkan. Dan puncaknya, ini datang dari Yesus sendiri. Dia bilang, biarlah terangmu bersinar di depan orang. Terang apa? Ya perbuatan baik kita. Tujuannya apa? Bukan buat pamer, bukan buat cari pujian. Tujuannya supaya orang lain melihat perbuatan itu dan akhirnya memuliakan Bapa di sorga. Jadi perbuatan baik kita itu seperti papan penunjuk arah yang menunjuk kepada Tuhan. Oke, teorinya sudah jelas ya. Iman dan perbuatan itu dua sisi mata uang. Nah, sekarang bagian yang paling penting dan mungkin yang paling menantang. Mari kita bawa semua ini ke dalam cermin dan melihat diri kita sendiri. Ini pertanyaannya. Dan ini untuk kita semua, termasuk saya. Gimana kita bisa tahu kalau iman yang kita punya itu iman yang asli, iman yang hidup dan menyelamatkan? Bukan cuma iman KTP atau iman mati yang dibicarakan Yakobus tadi. Coba kita periksa, ada nggak sih gap antara pengakuan dan tindakan kita? Misalnya kita bilang percaya hidup kekal, tapi cara kita mengejar harta dan jabatan kok seolah-olah dunia ini segalanya. Atau kita bilang mengasihi sesama, tapi di hati masih simpen dendam, masih ada amarah yang dipelihara. Kita ngaku ikut Yesus, tapi diam-diam masih nyaman hidup dalam dosa. Nah, gap-gap seperti ini lampu kuning. Sinyal bahaya bahwa iman kita mungkin belum benar-benar berakar. Dan jangan salah, ini bukan untuk bikin kita jadi takut atau ragu-ragu terus. Justru ini adalah nasihat yang sehat dari Paulus sendiri. Dia bilang, ujilah dirimu sendiri, periksalah. Ini seperti check-up rohani rutin. Kita perlu periksa apakah iman kita itu asli atau cuma imitasi. Dan ini tanggung jawab kita masing-masing. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba bayangkan sejenak, kalau seandainya iman Anda disidang di pengadilan dan satu-satunya barang bukti yang boleh diajukan adalah perbuatan Anda sehari-hari, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, bagaimana Anda memakai uang, apa yang Anda lakukan saat tidak ada yang melihat, pertanyaannya adalah, apakah akan ada cukup bukti untuk menyatakan iman Anda itu hidup? Mari kita renungkan itu.